Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, di saat wabah corona dan ada larangan berkerumun, sejumlah pria dan wanita di Cimahi, Jawa Barat ditangkap polisi saat pesta narkoba. Pesta narkoba dilakukan di sebuah kamar kos. Sekawanan pemuda-pemudi ditangkap Satres Narkoba Polres Cimahi dari sebuah rumah kos di kawasan Baros, Kota Cimahi, Jawa Barat. 9 orang diamankan, 5 diantaranya laki-laki dan 4 orang perempuan. Polisi mendapati sejumlah barang bukti narkotika, diantaranya ganja sintetik, obat keras tramadol, dan alat isap sabu. Namun polisi hanya menetapkan 2 orang sebagai tersangka, BN dan MS, atas dugaan kepemilikan narkoba tersebut. 2 orang kita tetapkan menjadi tersangka ya atas kepemilikan barang bukti narkotika jenis tembakau sintetis dan obat-obat keras yang dilarang. Yang sisanya 7 orang itu kita lakukan upaya penyelamatan terhadap korban penyalahgunaan sesuai dengan aturan, kita serahkan kepada pihak rehabilitasi untuk dilakukan penyembuhan. Penangkapan ini dilakukan atas informasi dari warga yang curiga melihat sekelompok pemuda-pemudi berkumpul di sebuah rumah kos dalam masa pandemi COVID-19. Polisi melakukan penggerbekan dan mengamankan 9 orang. Polisi menyita barang bukti berupa 11 gram ganja sintetis, 820 tablet tramadol, dan alat isap sabu. 2 orang tersangka diduga pemilik narkoba terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga akibat cekcok dalam rumah tangga, seorang pria tega membunuh istrinya. Jasad korban ditemukan di aliran sungai. Dari rekonstruksi terungkap, pelaku telah merencanakan pembunuhan. Ramona menjalani rekonstruksi pembunuhan istrinya di Polres Binjai disaksikan pihak kejaksaan, kuasa hukum, maupun keluarga korban. Rekonstruksi dilakukan di kantor polisi untuk menghindari amuk massa. Lewati dia, baru komuter. Pada saat mutar itu Sebanyak 32 adegan diperagakan, dari masalah dalam rumah tangga yang sering menjadi pemicu perselisihan, hingga rencana pembunuhan dan pembuangan mayat korban. Seringnya terjadi perselisihan membuat pelaku merencanakan membunuh korban di kamar sebelum kemudian dibuang dengan sepeda motor ke sungai. Kuasa hukum tersangka menilai rekonstruksi sesuai dengan pengakuan Ramona. Motifnya katanya hanya perkelahian perselisihan antara rumah tangga aja, tapi kan kok sampai sebegitu dasar perbuatannya. Untuk sementara itu dulu, nanti di persidangan akan saya bahas lebih dalam lagi. Nggak ada latar belakang lain ya Pak? Nah, hanya karena perkelahian rumah tangga aja. Cekcok rumah tangga Pak? Cekcok rumah tangga. Tersangka akan segera menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Binjai dan terancam hukuman seumur hidup. Dari Binjai, Sumatera Utara, Muhammad Zainal Tanjung, iNews melaporkan. Di tengah situasi sepi wabah corona, seorang pencuri hanya memakai pakaian dalam beraksi di rumah warga. Aksi pelaku terekam CCTV. Sejumlah kamera pengawas CCTV merekam aksi pelaku pencurian di sebuah rumah di Desa Bandar Dawung, Karanganyar, Jawa Tengah. Seorang pelaku terlihat mengendap-endap masuk ke dalam rumah tanpa mengenakan baju, hanya menggunakan pakaian dalam. Ada 5 orang anggota keluarga di dalam rumah saat pencurian terjadi. Namun para korban mengaku tak mendengar suara mencurigakan. Pelaku pencurian mengambil dompet korban yang berisi kartu identitas dan surat-surat kendaraan. Cuman dompet tapi isinya kalau uang nggak ada. Yang jelas SIM B1 umum, terus SIM C, KTP sama STNK. Dari rekaman CCTV, pelaku adalah seorang pria muda dengan ciri-ciri memiliki tato di badan. Kasus ini masih dalam penyelidikan aparat Polsek Tawangmangu. Kita sebagai aparat keamanan Polsek Tawangmangu tetap melakukan penyelidikan upaya untuk ungkap pelakunya. Ke masyarakat untuk saat sekarang ini tingkatan kewaspadaan, baik keamanan swakarsa maupun keamanan lingkungan.
Masyarakat diharapkan meningkatkan kewaspadaan dan keamanan lingkungan, diantaranya dengan menjalin komunikasi dengan petugas keamanan untuk menghindari aksi-aksi kriminalitas. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Wahyu Endro, iNews melaporkan. Pemirsa, saat libur wabah corona, 4 anak di bawah umur berbuat kejahatan, mencuri sejumlah barang di sebuah sekolah. Pelaku meninggalkan tanda tangan di papan tulis dan mengaku sebagai pelaku pencurian. Pelaku ditangkap saat akan menjual barang hasil curian. Ruang guru di SMP Negeri 30 Padang Timur, Kota Padang ini berantakan saat sejumlah guru yang piket tiba di sekolah. Berbagai barang berharga milik sekolah dan barang pribadi para guru yang disimpan di lemari juga hilang. Sementara pintu ruang guru dirusak diduga untuk masuk para pencuri. Para pelaku juga meninggalkan jejak di dalam ruang guru. Selain menyebutkan nama kelompok pencurinya, salah satu pelaku juga membubuhkan tanda tangan. Itu pintu kan pintu yang dibuka pertama itu, dicek taunya ini sudah berantakan. Ya, setelah dicek sama Bapak Muni dan penjaga sekolah, taunya ini yang dibongkar. Apa aja Bu yang hilang di sini Bu? Yang di ruangan ini hilang 5 fokus 5, laptop 1, komputer 1. Polisi menangkap para pelaku setelah mendapat laporan warga adanya sejumlah remaja yang akan menjual barang elektronik. Para pelaku yang masih di bawah umur kemudian dibawa ke kantor polisi dan menjalani pemeriksaan, mengaku mencuri karena meniru dari sebuah film yang pernah ditonton. Pelaku mencuri memanfaatkan libur sekolah wabah corona. Di lokasi tersebut didapatkan 2 orang anak dengan inisial RR dan HMR yang sedang membawa barang-barang elektronik. Setelah kita lakukan interogasi pada 2 orang anak tersebut, dan kedua orang anak tersebut mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian di SMP Negeri 30. Dari para tersangka, polisi mengamankan 4 unit proyektor, 2 laptop, 4 monitor, serta sejumlah tas wanita milik para guru. Tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, saat berburu, seorang warga di Bengkulu tewas tertembak teman sendiri. Perburuan dilakukan dini hari, korban tertembak saat bersama 2 temannya mengepung seekor babi. Korban mengalami luka tembak di punggung hingga dada. Kantor Polsek. Riki Mentari tewas di hutan durian Amparan, Bengkulu Utara setelah tertembak temannya saat berburu babi hutan. Polisi yang mendapat laporan warga sebelum membawa mayat korban ke desa terdekat melakukan olah tempat kejadian perkara. Ini ada yang nunggu di sini yang ininya kawannya. Kawannya. Kawannya mana tadi yang nunggu tadi di sini ketemu. Udah diantar lagi. Kantor Polsek. Tewasnya Riki diketahui setelah 2 teman yang berburu bersama menghubungi warga desa untuk meminta pertolongan. Riki dan 2 temannya dari hasil penyelidikan polisi di lokasi berburu babi hutan dengan senapan angin jenis gejlok. Coba diingat-ingat, saudara ngasih kepada siapa senter itu? Karena nggak mungkin tadi bagi. Ingat nggak saudara? Pak Sopian ini ngasih senter kepada siapa? Dalam pemeriksaan di kantor polisi, 2 teman korban mengakui berburu babi sejak malam hari, bahkan sebelum Riki tertembak ketiganya telah mendapat hewan buruan. Namun ketiganya masih menemukan lagi dan mengepung babi yang akan dibidik. Pelaku yang diduga menembak korban mengaku tidak mengetahui jika peluru menyasar ke arah Riki. Mereka mengepung babi tersebut dan salah satu dari ketiga orang tersebut inisial SO itu membidik dan menembak babi tersebut. Namun kemudian setelah letusan senjata tersebut terdengar teriakan dari salah satu temannya, yang merintih kesakitan. Kemudian setelah dihampiri ternyata dia sudah terduduk dan
mengalami luka tembak. Polisi masih mendalami pengakuan dua teman korban yang berburu. Dua senjata angin jenis gejruk telah diamankan, namun polisi masih mencari satu senjata api yang diduga dibuang. Dari Bengkulu Utara, Bengkulu, Ismail Yugo, iNews melaporkan. Kasus pencurian kotak amal di sebuah masjid terekam kamera CCTV. Kotak amal berisi uang 2 juta rupiah dibawa kabur pelaku. Aksi seorang pencuri di Masjid Besar Taqwa Tompong, Bantaeng, Sulawesi Selatan terekam kamera pengawas CCTV. Pelaku merusak gembok pintu masjid dengan sebatang besi seperti linggis. Wajah pelaku terekam jelas di kamera CCTV. Pelaku sebelumnya berhasil membobol kunci pintu kaca. Setelah berhasil masuk ke dalam masjid, pelaku langsung mencari barang berharga dan menemukan kotak amal masjid. Pelaku membobol lemari yang berada di samping mimbar dan mengambil 4 kotak amal. Pengurus masjid dan jemaah yang hendak melakukan sholat zuhur ke masjid melihat pintu depan sudah dalam keadaan rusak, dan masuk di dalam lagi kotak amal sudah terbuka dan dibuka paksa. Pelaku beraksi saat masjid sepi pagi hari setelah sholat subuh usai. Diperkirakan jumlah kerugian mencapai 2 juta rupiah dari 4 kotak amal yang dibobol pelaku. Ciri-ciri pelaku telah diketahui dan kini masih dalam penyelidikan aparat Polres Bantaeng. Dari Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, Sulaimanai, iNews melaporkan. Pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda, selalu waspada. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86, seluruh jajaran kuda-kuda mengingat timur Solo Kupang 365 berhenti mengarah Blok M. Bantuannya 87 jajaran kuda. 86, Semanggi padat merayap. 89, jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86, seluruh jajaran kuda-kuda mengingat timur Solo Kupang 3.